Kemudian mal iman, apakah iman? Iman maknanya adalah lebih dari percaya sampai ketika yakin. Dan iman ada rukunnya, tidak boleh dikurangi satupun. Yang pertama, iman adanya Allah zat yang maha agung. Yang kedua, iman adanya malaikat yang paling banyak mengurus manusia, dari mulai diciptakannya hingga masuk surga neraka, semua diurusi malaikat. Kemudian iman dengan kitab suci, terutama yang sampai sekarang masih asli, tinggal Al-Quran. Apa buktinya? Kitab suci ya suci, ketambahan satu titik saja bisa menjadi berubah maknanya. Satu contoh, kalimat bismillah, ketambahan titik satu di dekat ba berbunyi yismillah. Anak kecil saja tahu apa itu salah. Coba kitab yang lain ketambahan 20 titik, bunyinya masih sama. Itu namanya kitab suci, bisa dicek dan bisa diargumentasikan bagaimana Al-Quran itu. Kemudian iman dengan para rasul, yang para rasul itu jelas utusan Allah yang cerdas, laki-laki, siddiq, amanat, tabligh, fatunah, dan tidak mungkin bohong. Sekalipun ada cerita Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yang tidak masuk akal. Itu harus dipercaya karena memang akal yang tidak beriman tidak akan nyampe. Para rasul tidak mungkin bohong. Kemudian iman dengan hari akhirat, bahwa demi Allah setelah kematian nanti ada hidup kembali. Kama bada'nakum awwala marratin nu'iduh, maka kita akan diciptakan lagi pada kali yang kedua, diulang lagi. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan lakukan. Maka mari rukun iman yang kelima, iman dengan kehidupan akhirat, yang di sana adanya surga dan neraka, sementara juga ada A'raf dalam tempo singkat. Kemudian nantinya surga neraka kekal beserta penghuninya. Itu wajib diimani. Kemudian yang keenam, iman dengan takdir Allah, bahwa segala yang terjadi di muka bumi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menulisnya 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Nabi kita bersabda, kataballahul maqadirul khalaik bi khamsina alfasanah qabla ayyakhluqas samawati wal ardh. Allah telah menulis takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Wajib kita mengimani takdir. Barangkali ada orang beriman dari rukun iman yang pertama sampai kelima, tapi tidak iman dengan takdir. Idza mitta dakhaltan nar, manakala engkau mati tetap saja di neraka. Karena mengimani takdir merupakan sifat ketakjuban kepada ilmu Allah. Yang ketiga, kemudian mal ihsan. Apakah ihsan itu? Nabi menyampaikan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah, wujudnya salat. Khusukkan salatmu seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan. Dan memang tidak mungkin bisa karena Allah itu gaib dan tidak digambarkan. Manakala memang tidak bisa, Nabi melanjutkan, ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Manakala engkau memang tidak mungkin melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah melihat kamu. Maka sadarlah ketika kita sholat, betul-betul kita dilihat Allah. Bahkan Allah sendiri berfirman, selama makhlukku sedang mengabdi aku hadapi, kecuali dia berpaling. Maka marilah sholat kita harus mencapai derajat ihsan. Karena kalau tidak mencapai derajat ihsan,
bagaimana sholat kita nanti. Padahal di padang mahsyar nanti yang ditanyakan pertama kepada hamba-hamba ini adalah sholatnya. Nabi bersabda, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama-tama dihisab di padang mahsyar dari seluruh makhluk adalah sholat. Jika sholatnya bagus, semuanya dinilai bagus. Jika sholatnya jelek, semuanya dinilai merah. Maka marilah dari hari per hari kita tingkatkan ihsan sholat kita sekhusyuk mungkin. Bahkan sholat khusyuk itu syarat awal untuk mencapai surga Firdaus, sebelum ada 5 syarat sesudahnya. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Marilah kita sholat sekhusyuk mungkin, berjamaah di masjid, bersaf-saf dengan rapi dan lurus, rapat. Kemudian kita saling ketemu 5 kali sehari, insya Allah umat Islam akan bersatu padu. Demikian para pemirsa, materi yang ketiga tentang islahun nafsi. Dan mesti sholat kita harus membuahkan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat kita tidak keluar buahnya, maka sama dengan kita nanam jeruk, hanya mengharap duri bukan buahnya. Jelas kalau kita sudah sholat benar, mesti sholat kita bisa menjaga dari fahsya, dari berhubungan lawan jenis, diharamkan semua kecuali pada pasangannya yang telah sah, kemudian tidak merugikan orang lain. Demikian materi yang ketiga tentang islahun nafsi. Semoga pribadi saya sendiri dan seluruh pemirsa yang beriman, yang budiman, berakhlak luhur oleh Allah dibimbing selalu bisa mengislah dirinya dari hari ke hari, sehingga jadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa senantiasa manusia tempatnya salah dan lupa. Manakala ada kesalahan dan kelupaan dan kekeliruan, itu karena kebodohan saya sendiri. Manakala itu ada kebenaran, al-haqqu mir rabbika, kebenaran hanya dari Tuhanmu, wala takunanna minal mumtarin, sekali-kali engkau jangan jadi orang yang ragu dengan kebenaran. Demikian kultum pendek, semoga Allah mempertemukan kita dengan ketemu di udara ini, akan ketemu di jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.